Sejumlah warga di Dusun Kapu, Desa Persiapan Samaguna, Tanjung Lombok Utara, mencurigai adanya tumpukan sekaligus pembagian logistik bantuan Huntara di rumah salah seorang pejabat pemerintah daerah. Bantuan tersebut berupa lebih dari 200 lembar bide atau bedek dan juga 250 lembar lebih atap jenis sepandek. Kecurigaan itu berawal dari pendistribusian yang dilakukan pada larut malam. Dropping bantuan logistik di malam hari itu diketahui dilakukan karena lokasi atau gudang tempat menaruh material tidak tersedia. Sehingga demi keamanan, pihak pemerintah Desa Persiapan Samaguna lebih memilih rumah pejabat yang tinggal di sekitar sebagai alternatif lokasi untuk menitip sementara bantuan logistik Huntara tersebut. Sutarjo, salah satu warga Dusun Kapu, Desa Samaguna, menyayangkan bantuan untuk masyarakat banyak yang dititip di rumah pejabat. Padahal, jika di-dropping siang hari dan langsung dibagi, tentu lebih efektif dan jauh dari kesan politis. Dikatakan tokoh masyarakat Jenggala itu, alokasi jumlah bantuan itu pun sangat terbatas, hanya untuk warga satu dusun, sehingga terlihat tendensius. Padahal jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat di desa setempat yang berjumlah mencapai 1.700-an lebih kepala keluarga. Namun ia melihat pihak desa rupanya hanya memprioritaskan bantuan tersebut untuk orang-orang tertentu saja yang akhirnya menimbulkan fitnah. Ya kalau saya melihat dilihat dari jumlah warga kan ini 1.702 kan. Ya kalau hanya mengusulkan satu RT saja atau satu saja kan itu saya rasa tidak adil kan gitu. Nah, itu berbicara tentang kebutuhan kan gitu. Kalaupun itu kebutuhan ya mungkin bagi-bagi kan ya, walaupun sama-sama 5 sama-sama 10 kan. Tapi itu adil kan gitu. Itu yang kita. Kemudian juga itu kan ya dibawa di malam hari kan. Nah, di tempat di salah satu rumah pejabat kan. Nah, itu yang menjadi artinya kecurigaan kita gitu. Terkait hal itu, Kepala Desa Persiapan Desa Samaguna, Budianto, mengatakan bantuan tersebut sesungguhnya atas dasar usulan dari pihak desa ke BPBD berdasarkan data dari dusun atau RT. Logistik itu pun sudah pasti dibagikan secara bergiliran untuk semua warga di dusun berdasarkan kebutuhan warga secara adil, ungkapnya. Ia pun membantah jika kedatangan logistik di malam hari tidak diketahui para kadus, sebab sebelumnya jadwal dropping sudah diketahui bersama sebagaimana informasi dari BPBD. Budi menegaskan, bantuan yang diberikan juga atas dasar data yang masuk melalui kepala dusun berdasarkan nama dan alamat alias by name by address. Perihal bantuan tersebut ditempatkan di rumah pejabat, menurutnya tentu memiliki alasan, yakni lantaran pihaknya belum punya kantor dan gudang untuk menampung, termasuk pertimbangan keamanan, sehingga terpaksa ia inapkan di halaman rumah Kepala Bapeda Lombok Utara yang memang berdekatan dengan akses tempat tinggal warga. Sebenarnya ini melalui kepala dusun, Pak. Tetapi by name by address namanya itu sudah ada di masing-masing kepala dusun dan ada di kami di desa. Jadi orang-orang atau masyarakat kami yang ada di Desa Samaguna ini semua yang terdampak gempa itu ada datanya by name by address di desa. Jadi berdasarkan itu kami akan mengusulkan. Jadi kenapa kami harus menyimpan barang ini di sini? Katakan menyimpan dulu Pak ya, atau katakan menaruh. Jadi kami menaruh barang ini di sini dengan satu alasan bahwa di kantor desa kami yang bentuknya darurat, jadi halaman kami juga sempit, di samping sempit, keamanan belum tentu terjamin. Oleh karena itu, saya mencoba berkoordinasi dengan Pak Heri untuk meminjam ini sementara karena dia punya pagar, punya pintu juga. Jadi insya Allah barang yang dikirim oleh BPBD kepada kami terjamin keamanannya gitu. Di sisi lain, Kepala Dusun Kapu, Inggersah, justru menyatakan sebaliknya. Ia mengaku dirinya tidak pernah diberitahukan perihal adanya bantuan logistik tersebut, bahwa usulan penerima memang sudah lama diserahkan, terlebih pengajuan untuk mendapat bantuan itu harus melalui prosedur, kemudian disesuaikan dengan data penerima. Akan tetapi, saat logistik tiba, justru bantuan tersebut hanya dibagikan kepada orang tertentu di dekat rumahnya, ungkap Inggersah. Jadi saya tidak tahu menahu soal yang dibawa sama Pak Heri untuk warga saya itu persoalannya. Nah yang biasa kita lakukan seperti yang dulu-dulu itu ya tentu kita mengusulkan ke sana ke BPBD kan aturan kita seperti itu. Nah jadi berapa dapatnya ya itu sedikit banyak ya tergantung pemberian BPBD kan. Makanya proses bawa ke sini saya tidak tahu. Ya kalau warga yang semestinya harus dapat ya tentu kita tahu kan, tetapi kan tidak ada koordinasi kan seperti itu. Sementara itu, Kepala Bapeda Herianto selaku pemilik lokasi penitipan logistik bantuan Huntara kepada Samalas TV menegaskan,
Selaku warga setempat, dirinya melihat selama ini pembagian logistik bantuan tidak merata dan tidak adil sebagaimana yang dikeluhkan warga. Melihat realitas itulah dirinya, baik selaku kepala Bapeda sekaligus warga setempat, tergerak hati sebagai wujud kewajiban moral untuk membantu dengan inisiatif usulan logistik Huntara ke BPBD. Ia menegaskan, tidak penting siapa yang mengusulkan, yang jelas bantuan itu akhirnya datang juga untuk warga. Terlebih, pihak kepala dusun selama ini tidak proaktif bergerak mencari bantuan. Soal bantuan itu dititipkan di rumahnya, Herianto menegaskan sudah disepakati dengan pihak desa dan sepengetahuan camat. Sebab selain tidak ada gudang di desa persiapan, situasi malam hari juga kurang aman. Pertama saya melihat terkait dengan ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Ya itu ya saya lihat. Saya setiap saat melihat ada bantuan di situ dan saya berkontribusi untuk mendatangkan bantuan. Maka di samping sebagai kepala badan, selaku warga masyarakat Sambi Ilen, saya merasa berkewajiban dan punya tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat saya di sini. Jadi sekarang nggak penting menurut saya siapa ngajukan usul. Kalau Pak Kadus nggak bergerak, kenapa kita nggak bergerak? Kan begitu. Selama ini apa yang dilakukan? Saya sudah minta dari dulu daftarkan semua warga, semua kita terdampak. Tetapi kan tidak fokus untuk itu. Maka saya akhirnya telepon Pak Kepala Desa, telepon camat, bahwa ada saya lihat bedek di situ, tolong usulkan warga kita Pak Camat, Pak Kades. Langsung Pak Kades buat surat. Saya sama Pak Sugito membantu mengisi daftar nama di situ. Distribusi bantuan logistik Huntara di Lombok Utara yang tidak merata kerap kali menjadi sumber polemik di kalangan masyarakat korban gempa. Lambannya progres percepatan hunian tetap dengan pembangunan rumah tahan gempa yang difasilitasi Pemda setempat semakin membuat warga mengeluh dan kian frustasi. Fakta itulah yang membuat warga rentan terpengaruh konflik horizontal, termasuk rawan dimanfaatkan kepentingan tertentu di tahun politik saat ini. Dari Tanjung Lombok Utara, Tim Liputan Semalas TV.